104.6 Trijaya FM, The Real News and Information. Dunia semakin tua dan nggak tahu sudah semakin parah ya dunia ini tampaknya ya. Ini ada seorang ayah yang tega memperkosa 3 anak perempuan kandungnya di Luwu, Sulawesi Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi dan langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak yang memberikan advokasi? Kami saat ini sudah tersambung dengan salah seorang kuasa hukum dari korban yang juga perwakilan dari LBH Makassar. Segera kami sapa Reski Pratiwi. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Tiwi. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Kabar sehat, salam sehat Mbak Tiwi. Baik. Terima kasih Mbak Tiwi waktunya untuk Trijaya FM. Kita juga sudah bersama komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ada Jasra Putra. Bang Jasra, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Margi, Salam selamat sore sehat. Mbak Rizky. Oke. Ya, salam sehat ya. Mbak Tiwi, ini kejadiannya kapan? Kejadian kekerasan seksualnya ya? Iya. Jadi menurut hasil laporan psikologis dari psikolog di Makassar itu beberapa kali dan sekitar bulan Oktober 2019. Oh, udah lama dong ya? Betul, sudah lama. Oke. Ini putrinya dari si pelaku ini usianya berapa saja? Dari 3 orang ini? Untuk usia semuanya di bawah 10 tahun. Astagfirullahaladzim. Di bawah 10 tahun 3-3-nya? Iya, di bawah 10 tahun. Dan ini putri kandung ya? Iya, anak kandung semuanya. Oke. Ini di daerah mana Luwunya, Mbak Tiwi? Pada intinya di daerah Luwu Timur, Mas. Oke. Ini pelosok atau perkotaan? Daerah Luwu Timur itu jaraknya 12 jam dari Makassar, Mas. Jadi memang Nggak, maksud saya kan di Luwu kan mungkin ada ibu kota kecamatan atau apa begitu ya. Itu dari pusat kota jauh nggak rumah pelaku? Cukup dekat sih. Cuman memang untuk sarana prasarana, layanan-layanan yang dibutuhkan korban kekerasan seksual anak itu memang cukup jauh karena terpusat di kota-kota besar. Oke, tapi rumah si pelaku ini memang termasuk daerah pelosok ya? Artinya bukan lingkungan yang ramai atau bagaimana, Mbak Tiwi? Setahu saya sih lingkungan yang cukup ramai sih, Mas. Oh, iya. Untuk tempat kejadiannya. Maksud saya bukan daerah perkebunan atau apa begitu ya? Bukan. Memang daerah pemukiman ya? Iya, betul. Oke, berarti sejak Oktober 2019. Nah, istri dari pelaku dan ibu dari korban ini ada atau sedang bekerja di luar? Jadi statusnya memang sudah pisah kedua orang tua dari para anak. Bercerai, oke. Betul, sudah bercerai dan tapi tetap dilakukan pengasuhan bersama sehingga terlapor ini punya akses untuk bertemu dengan para anak. Oke, tapi hak pengasuhan jatuh kepada ayahnya? Kepada ibu. Oke, kepada ibu. Jadi pengasuhan dilakukan oleh ibu, cuman tetap terbuka akses terhadap si terlapor. Oke, berarti memang selama ini tinggalnya dengan sang ibu? Betul. Kalau boleh tahu profesinya apa pelaku ini? ASN di Luwu Timur, Mas. Seorang ASN. Kami dengar jabatannya lumayan, Mbak Tiwi? Yang kami bisa sampaikan sih ASN di Luwu Timur ya, untuk bagaimana pengaruhnya dia terhadap proses penyelidikan perkara ini bisa kelihatan dari bagaimana penanganan perkara oleh polisi. Oke. Ini peristiwa pemerkosanya di rumah sang ibu atau ketika sang anak dibawa ke rumah ayah? Peristiwa kejadiannya kami tidak bisa sampaikan detail, tetapi pada intinya terjadi pada saat para anak bersama dengan ayah. Oke. Ini peristiwa pemerkosaan terhadap 3 anak ini dalam waktu berdekatan atau bagaimana, Mbak Tiwi? Jadi begini, pada saat kasusnya sudah dihentikan di tanggal 19 Desember 2019, ibu para korban membawa para anak ke kota Makassar untuk
mendapatkan bantuan. Di sana ditangani oleh psikolog anak. Nah, psikolog anak inilah yang menggali keterangan para anak yang pada intinya menyatakan bahwa terjadi kekerasan seksual oleh bapaknya lebih dari sekali dan lebih dari satu orang pelakunya selain si terlapor si bapak. Dan untuk detil-detil itu sih yang bisa kami sampaikan bahwa ini terjadi beberapa kali dan sekitar bulan Oktober 2019. Terhadap 3 anak ini? Iya. Oke, ada pelaku lain selain sang ayah? Betul, ada 2 pelaku lain selain si terlapor ini. Keluarga juga atau bukan? Itu masih dalam proses sih, Mas. Jadi nanti mungkin bisa bisa dipaparkan nanti setelah penyelidikannya dibuka ya. Oke. Memang anaknya hanya 3 ini atau ada anak lain? Ini 3 orang anak. 3 orang anak dari si terlapor. Oke. Usianya terpaut berapa tahun 3 anak ini, Mbak? Berjarak sih, Mas. Jadi dari yang paling kecil, tengah, dan paling dewasa. Yang pasti di bawah 10 tahun ya? Ya, intinya 10, di bawah 10. 3 anak ini satu sama lain tahu bahwa saudari mereka juga diperlakukan yang sama oleh sang ayah? Atau mereka saling menutupi atau bagaimana? Jadi sebagaimana yang informasi yang tersebar, masing-masing saling mengetahui apa yang terjadi dan awalnya tidak saling tidak memberitahu kepada si ibu, tetapi belakangan baru mengaku ketika salah satunya bercerita. Oke. Artinya pemerkosaan dilakukan terhadap masing-masing anak di tempat dan waktu yang berbeda begitu ya? Oke, baik. Kemudian kapan pertama kali sang ibu tahu anaknya mengalami kekerasan seksual? Jadi untuk kapan dia pertama tahu itu berdasarkan yang kami terima dari ibu korban sekitar Oktober ya. Jadi dekat dengan berarti tidak lama setelah peristiwa pemerkosaan? Tidak lama. Jadi begitu ibu korban mengetahui, dia langsung berupaya mencari bantuan. Untuk itu dia datang ke P2TP2A Luhut Timur, kemudian membuat laporan polisi di Polres Luhut Timur. Oke, dari mana sang ibu tahu? Sang anak cerita atau mungkin ada peristiwa yang membuat sang ibu tahu? Atau ada gelagat dari sang anak? Iya, betul. Jadi berdasarkan informasi yang beredar di media, memang betul salah satu anak menunjukkan gelagat yang berbeda, kemudian akhirnya terbuka pada si ibu dan 2 lainnya akhirnya juga. Berarti masih sekolah kan nih anak-anak ini ya, Mbak? Iya, betul. Berarti masih sekolah dasar dong? Kenapa? Masih sekolah dasar dong sekolahnya? Iya, masih sekolah. Pada intinya masih sekolah semua. Oke. Ada informasi, Mbak? Berapa kali tindak kekerasan seksual terhadap masing-masing anak ini? Lebih dari sekali? Untuk detailnya sih kami tidak bisa menyampaikan ya. Oke. Dari sekali. Oke, baik. Ini bisa diluruskan, Mbak? Memang terjadi pemerkosaan atau hanya kekerasan seksual? Untuk yang terjadi itu perkosaan ya. Kalau kami sebutnya perkosaan. Okay. Berdasarkan hasil dari psikolog anak yang memeriksa para anak. Oke. Kemudian ketika pertama kali sang ibu tahu, itu langsung lapor polisi atau bagaimana? Meminta bantuan ke TP2A Luhut Timur, Mas, untuk bisa didampingi. Oke, ya maksud saya setelah itu langsung melapor polisi atau bagaimana? Setelah itu langsung melapor polisi karena waktu itu respon dari petugas P2TP2A Luhut Timur kurang cepat mungkin ya, jadi dia langsung membuat laporan sendiri di Polres Luhut Timur. Polres ya, Polres Luwu ya? Betul. Itu bulan apa, Mbak? Laporan ke Polres ya?
Oktober 2019. Berarti hanya berjarak hari ya dari peristiwa pemerkosaan. Ya, betul. Dan ada bukti-bukti yang disampaikan kepada aparat kepolisian. Tentu. Jadi setelah dibuat laporan polisi kan pelapor dimintai bukti-bukti, keterangan di BAP. Saksi-saksi dipanggil gitu. Jadi memang ada pemeriksaan dan pengambilan bukti-bukti. Saksi ini maksudnya sang ibu atau ada warga sekitar? Jadi saksi dalam perkara kemarin itu ada ibu korban selaku pelapor dan kemudian para anak. Oke, baik. Langsung diproses oleh pihak Polres Luwu pada Oktober 2019? Iya, diproses. Memang dilakukan proses penyelidikan, tetapi di dalam proses yang singkat itu, disitulah kami menilai bahwa ada prosedur yang menurut kami melanggar dan beberapa hal sehingga kami menganggap itu prematur, hanya 63 hari, sehingga perlu dibuka kembali. Artinya tidak ditindaklanjuti atau bagaimana? Ditindaklanjuti, hanya saja di dalam prosesnya itu tidak memperhatikan hak anak untuk didampingi. Oke. Terus juga ada prosedur-prosedur yang menurut kami tidak sesuai ketentuan dan ada. Misalnya apa, Mbak Tiwi? Tidak sesuai ketentuan, misalnya? Iya, misalnya pemeriksaan para anak yang tidak didampingi oleh orang tua ataupun tidak didampingi oleh pendamping lain atau pengacara. Oke. Nah, terlapor ini sudah dipanggil juga dan apakah sudah ada pengakuan? Dalam proses penyelidikan kemarin memang terlapornya dipanggil dan kami tidak tahu ya bagaimana keterangan persisnya dari terlapor. Oke, tapi kasusnya lanjut atau enggak? Maksud saya ini kan artinya sudah berapa tahun loh, Mbak? Maksudnya sampai ke tingkat selanjutnya atau bagaimana ini? Atau gantung? Jadi kan dihentikan pada 19 Desember 2019. Itu resmi oleh Polres Luwu Timur. Nah, sehingga ibu para anak ini meminta bantuan ke Makassar dan disitulah kami membantu untuk berupaya supaya kasus ini dibuka kembali sampai sekarang. Ada informasi alasan Polres Luwu untuk menghentikan kasus ini? Kalau dari informasi Polres Luwu Timur tidak ditemukan bukti bahwa terjadi kekerasan seksual. Tapi menurut kami dan berdasarkan bukti-bukti yang kami ajukan di dalam gelar perkara khusus di Polda Sulawesi Selatan untuk membuka kasus itu, menurut kami ini sangat layak dibuka dan penting untuk dilanjutkan penyelidikan. Baik, artinya selama proses itu pihak kepolisian belum mendapatkan pengakuan juga dari terlapor? Kami tidak tahu persis, tapi dengan proses yang kalau misalnya tidak ada kasusnya dihentikan seperti ini, penyelidikannya bisa besar kemungkinan ya memang terlapor tidak mengakui. Oke. Sang anak kondisi psikisnya bagaimana dan apakah masih tinggal di sana atau sudah stay di Makassar, Mbak? Pada intinya para anak dan pelapor saat ini berada dalam pengawasan kami sebagai PH, pemantauan kami dan berada di tempat yang kami upayakan aman dan kondisi psikologisnya tentu berpengaruh ya setelah kejadian, kemudian juga ada proses yang panjang mencari keadilan, kemudian sekarang kembali ramai, tentu ada perasaan tertekan juga, namun dengan dukungan publik yang begitu banyak, pelapor juga merasa terharu dan semangat juga. Oke, ketika dalam proses di kepolisian di Polres Luwu, itu ada hasil visum dan sebagainya, Mbak? Iya, betul, ada. Ada ya, jadi harusnya buktinya sudah cukup begitu ya? Untuk di proses penyelidikan yang dilakukan penyidik Polres Lutin, itu memang ada visum, tetapi dikatakan pada dalam visum itu tidak ditemukan bukti kekerasan, terjadinya kekerasan. Oke. Dan sang terlapor, sang ayah dari para korban ini masih bekerja seperti biasa sebagai ASN di Luwu?
Iya, setahu kami sih karena tidak ada proses hukum ya, jadi tentu masih beraktivitas seperti biasanya. Oke. Saksi-saksi yang tadi disinggung oleh Mbak Tiwi, apakah termasuk ada warga sekitar di lokasi kejadian atau di tempat terjadi pemerkosaan yang memang mengetahui atau bagaimana, Mbak? Tidak, jadi kenapa kami bilang prematur, salah satu alasannya ya tentu karena yang diperiksa hanya para anak dan pelapor juga terlapor, gitu. Jadi tidak mencoba menggali keterangan pada saksi-saksi yang lain. Oke. Tapi kalau di Luwu udah rame nih kabar-kabar atau info soal ini ya, Mbak Tiwi? Ya, kurang lebih begitu. Waktu awal juga ibu para korban datang ke Makassar mencari keadilan, itu juga sempat diliput di berbagai pemberitaan. Nggak, maksud saya warga sekitar tahu nggak mengenai adanya peristiwa ini? Iya, kalau di Luwu Timur memang pemberitaan soal ini ada cukup ramai dibicarakan di Luwu Timur, sesuai yang diberitakan juga di ulasan yang pertama keluar itu, banyak yang berpendapat bahwa ibu korban ini ini ya punya motif lain, tapi kami sudah tegas membantah hal-hal tersebut. Oke. Dan setelah bercerai dari ibu para korban, terlapor sang ayah ini belum berkeluarga kembali atau bagaimana informasinya, Pak? Saya kurang tahu sih. Oke, baik. Tapi bercerainya sudah lama, Mbak? Sudah lama, sebelum kasus ini dilaporkan sudah bercerai dari lama. Oke, baik. Mbak Tiwi, untuk sementara terima kasih infonya. Sekarang saya ke Mas Jasra dari KPAI nih. Mas Jasra? Ya. Oke. Sudah mendengar tadi ya, Mas Jasra ya? Info dari Mbak Tiwi. Sebelum perbincangan kita hari ini, apakah KPAI sudah mendapat laporan atau informasi mungkin, Mas Jasra, mengenai peristiwa di Luwu Timur ini? Ya, pertama kita sangat menyayangkan dan miris ya melihat peristiwa kekerasan seksual ya yang dilakukan oleh bapak kandung ya kepada 3 anaknya. Dan tentu ini menjadi keprihatinan kita terhadap korban-korban selanjutnya ya, di mana KPAI juga mencatat ada 493 kasus ya di Januari sampai Juni 2021 terkait anak korban kejahatan seksual. Nah, lalu yang kedua, kita memang sudah mendapat laporan dari peristiwa ini gitu ya, apalagi beberapa hari ini viral gitu ya. Sebetulnya kasus ini kan 2019 ya, dan proses hukumnya mandek ya, dan tentu kita berharap kasus ini dibuka kembali gitu ya, apa yang disampaikan oleh Mbak Tiwi tadi. Kita tentu berpihak kepada anak ya, anak korban, dipastikan keadilan bagi dia harus didapatkan. Kemudian kita secara regulasi tentu sudah cukup ya. Terakhir kita punya peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 tentang bagaimana menghadapi anak korban kejahatan seksual ya, terutama memastikan bagaimana memberikan perlindungan dan pendampingan ya, mulai dari tahap pemeriksaan, penyidikan, penuntutan sampai dengan sidang di pengadilan ya. Tapi kan proses ini kan tidak terjadi ya. Tentu ini harus kita dalami kenapa kepolisian terlalu cepat ya memberikan SP3, padahal kasus kejahatan seksual ini kan merupakan kasus yang tentu ini menjadi perhatian negara ya, dari 4 isu ya, salah satunya menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Oke. Kemudian apa rencana langkah dari KPAI? Apakah ada rencana untuk advokasi atau pendampingan kasus ini? Iya, tentu pasti ya. Tentu kita akan berkoordinasi juga dengan Mbak Tiwi dan tim ya, terkait langkah-langkah yang sudah dibantu oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kemudian yang kedua tentu kita akan bersurat ya kepada Polda Sulawesi Selatan dengan keputusan ke Kompolnas gitu ya, dan sehingga kasus yang menjadi atensi publik ini sebetulnya harus segera selesaikan. Sebetulnya kita tidak menginginkan penyelesaian kasus kalau hanya atensi publik saja sebetulnya, karena secara regulasi kan kita sudah
memiliki yang cukup banyak lah, dan saya kira kepolisian seharusnya kan dalam itu secara profesional. Oke, baik. Mbak Tiwi, selama proses ini berlangsung ya, diperiksa kemudian dihentikan Desember 2019 sampai sekarang, itu apa yang dilakukan oleh sang ibu dan para anak, terutama sang ibu ya? Perjuangan apa yang terus dilakukan di luar yang tadi akhirnya sampai ke LBH Makassar ini? Jadi setelah didampingi oleh teman-teman Polisi Bantuan Hukum yang di dalamnya termasuk LBH Makassar, kami melakukan pendampingan untuk proses hukumnya. Tetapi untuk perlindungan dan pelayanan pemulihan dan lain-lain itu kami berjejaring dengan beberapa lembaga baik di pemerintah daerah maupun juga LPSK misalnya. Nah terus untuk proses hukum, upaya yang dilakukan pelapor, si ibu dan tim kuasa hukumnya, kami meminta kepada Polda Sulsel untuk melakukan gelar perkara khusus untuk memberikan rekomendasi, membuka kembali penyelidikan untuk bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Cukup lama proses itu sampai baru terrealisasi oleh Polda pada Maret 2020. Maret 2020 itu baru kita menyampaikan argumentasi kenapa kasus ini perlu dibuka kembali, apa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalamnya, kemudian dokumen-dokumen yang kami ajukan untuk menjadi alat bukti dan pendukung-pendukung lainnya sudah kami ajukan di Polda. Tetapi rekomendasinya pada April 2020, Polda Sulsel tetap menghentikan penyelidikan. Alasannya? Alasannya tidak detil disampaikan, tapi hanya disebutkan tidak ditemukan bukti baru. Sementara kami sudah menyerahkan semua temuan-temuan kami ke tim Polda Sulsel. Untuk itu kami menyurat, meminta secara resmi ke Mabes Polri untuk membuka kembali kasus ini dan mengambil alih penanganan perkara. Itu sejak kasus ini direkomendasikan oleh Polda Sulsel untuk tetap dihentikan. Tapi di Polri juga tidak ada tindak lanjut sama sekali. Untuk itu kami menyurat ke beberapa lembaga agar bisa memberikan rekomendasi terhadap Polri untuk membuka kasus ini juga. Ke Mabes Polri sudah, Mbak? Mabes Polri sudah? Sudah. Jadi kami meminta... Responnya apa dari Mabes Polri? Tidak ada respon sama sekali. Tidak ada atau belum? Tidak ada. Jadi kalau misalnya dikatakan belum, ya ini sudah kami mengirim sejak pertengahan 2020, ini sekarang sudah 2021, begitu ramai baru ada statement-statement di media, tapi hingga kini kami juga tidak pernah menerima surat resmi dari kepolisian terkait kasus ini. Terkait tindak lanjut pasca gelar perkara di Polda 2020 itu. Oke, baik. Kemudian selama rentang waktu sampai sekarang misalnya ada upaya dari keluarga besar terlapor misalnya, atau ada mungkin upaya-upaya untuk ya dalam tanda kutip ya semacam intimidasi atau apa terhadap ibu dan sang korban ini? Ada, jadi ada laporan polisi juga kepada pelapor dari terlapor, dilapor balik untuk tuduhan pencemaran nama baik. Kami sudah mendampingi juga untuk pelapor, kami ke Polres Luwu Timur di mana laporan itu dibuat oleh terlapor. Kami mendampingi dan setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan lain-lain, tidak ada juga tindak lanjutnya. Jadi laporan itu juga berhenti di situ. Oke. Jadi sang ibu sekarang dilaporkan balik dengan kasus pencemaran nama baik oleh mantan suaminya ini. Tapi lucunya ini tidak ada SP2HP penghentian penyelidikan yang kami terima gitu. Oh, malah cepat yang dilapor baliknya. Malah yang lapor balik ini statusnya masih sebenarnya ya secara teknis kami tidak menerima penghentian penyelidikan, artinya kan masih dalam proses penyelidikan gitu. Tidak dihentikan justru. Sementara menurut kami tidak ada perbuatan pencemaran nama. Oke, ya. Oke, baik. Kemudian mungkin ada upaya lain misalnya memberikan informasi atau laporan ke pemerintah Kabupaten Luwu? Karena ini kan menyangkut ASN di sana ya? Betul,
kami berupaya juga untuk melaporkan kasus ini ke Bupati waktu itu, dan kami juga bersurat ke Kemen PPA untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan di P2 TP2 Luwu Timur. Tapi sayangnya untuk Pemda tidak ada respon setelah itu, tapi Kemen PPA sudah menindaklanjuti, meminta agar dinas terkait di dinas provinsi, di level provinsi bisa mengevaluasi. Oke. Baik. Tapi intinya bahwa tim Mbak Tiwi dan kawan-kawan ini memiliki bukti yang kuat ya. Artinya kan ini kita baru mendengar dari satu pihak nih ya, dari korban dan anak-anaknya begitu ya. Sementara dari terlapor belum ada informasi atau apa hal lain gitu, Mbak Tiwi? Jadi gini, Polri kan sudah melakukan konferensi pers ya soal bukti-bukti apa, alasan kenapa ini dihentikan. Tetapi yang kami tanggapi adalah formal saja, disebutkan tidak ada bukti dan lain-lain. Sementara kami sudah menjelaskan cukup detail ya apa bukti-bukti apa yang kami punya dan kenapa ini penting untuk ditindaklanjuti. Silahkan dibuka saja kasusnya, penyelidikannya, agar bisa lebih didalami temuan-temuan yang kami berikan gitu. Karena yang punya kewenangan adalah penyidik, bukan kami sebagai warga sipil. Jadi staf polisi yang bisa menindaklanjuti. Tapi ini tidak ada persoalan internal keluarga yang melatar belakangi peristiwa ini, Mbak? Jadi sebenarnya untuk narasi-narasi seperti itu ya, motif-motif dendam, persoalan internal, personal, dan kemudian ada gangguan dan segala macam, ini muncul sejak dari proses penyelidikan hingga kami upaya ke Polda Sulsel juga narasi-narasi ini tetap muncul. Kami menganggap ini tidak berdasar dan kami menganggap ini hanya upaya untuk mendelegitimasi pelapor. Oke. Mbak Tiwi, kalau misalnya tidak keberatan atau tidak akan mengganggu proses, sebenarnya bukti kuat apa yang membuat begitu yakin bagi Mbak Tiwi dan kawan-kawan sehingga meminta kasus ini untuk dibuka kembali meskipun sudah di SP3 oleh pihak kepolisian? Jadi itu tadi yang saya sebutkan, ada asesmen psikolog, kemudian juga ada foto-foto, ada keterangan dokter, diagnosa dokter. Ada visum juga ya? Itu bukan visum, Mas. Jadi itu keterangan dokter. Enggak, maksud saya di luar keterangan dokter tadi ada visum juga menurut Mbak Tiwi ya tadi ya? Itu visum yang dilakukan oleh penyidik pada saat itu. Nah, kalau yang kami ajukan adalah keterangan dokter lain sebagai yang menerangkan diagnosanya tentang terjadi kekerasan seksual dan para anak mengalami sakit di daerah organ intim gitu. Tapi ini dokumen-dokumen ini hanya bisa ditindaklanjuti oleh polisi tentu untuk membuka kembali, untuk mendalami, tentu polisi yang punya kewenangan untuk itu ya. Ya, oke, baik. Mas Jasra, mungkin ada semacam bukan arahan ya, ada semacam langkah-langkah tertentu mungkin yang ingin disarankan oleh KPAI kepada Mbak Tiwi dan kawan-kawan ini? Iya, pertama tentu kita akan terus berkoordinasi dengan tim Mbak Tiwi terkait langkah-langkah yang prinsipnya adalah kita tentu berpihak pada korban ya. Apakah ada dugaan pemerkosaan dan seterusnya, tentu kita minta kepolisian jika ini ditemukan bukti-bukti baru ya tentu kita berharap itu kan dibuka kembali ya. Dan kasus seperti ini sebetulnya sering kita hadapi ya. Yang terakhir itu kasus Angelo di Kota Depok yang pelakunya sempat bebas, ditahan dan bebas, kemudian kita bikin laporan baru lagi gitu ya dengan Jadi ini kita bersyukur kan sudah ada pendampingan dari pihak Makassar gitu. Terima kasih Mbak Tiwi dan tim gitu ya. Nah, tinggal lagi mungkin langkah-langkah yang bisa kita susun gitu ya, sehingga ini bisa keadilan bagi korban itu bisa kita wujudkan. Kemudian yang kedua tentu narasi yang menyatakan ibunya ada gangguan jiwa dan saya kira nggak ada hubungan dengan apa yang dialami oleh anak. Jadi kita fokus kepada kasus anaknya, gitu ya. Jangan dilebarkan kemana-mana. Nah, oleh sebab itu kita terus berkoordinasi dengan Mabes Polri, gitu ya, dengan Polda yang memastikan jika ini ditemukan bukti-bukti baru, gitu ya, ya tentu kita berharap
penyidikan ini kan harus dibuka secara transparan gitu ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga anak-anak ini, yang 3 anak ini tentu dia memperoleh keadilan. Dengan cara memperoleh keadilan itulah, ini adalah bagian kita untuk melakukan percepatan rehabilitasi gitu ya. Tapi kalau korbannya masih dia dengar berkeliaran gitu, dia menyaksikan, ya tentu ini akan menjadi dampak buruk trauma yang berkepanjangan bagi anak-anak kita. Baik, Mbak Tiwi, kondisi 3 anak ini hari ini, kalau kita bicara hari ini, mereka bagaimana? Masih trauma berat atau ya mungkin karena masih usia anak-anak ya, mereka sudah bisa bermain kembali atau bagaimana, Mbak? Kalau dari informasi dari ibu para korban, anak-anak sudah beraktivitas seperti biasa. Tapi untuk lebih gambaran utuh soal keadaan psikologis dan lain-lain itu baru bisa kita lihat di asesmen psikolog ya. Jadi kami akan mengupayakan juga ada asesmen dan pemulihan dari sana. Oke, nggak, maksud saya apakah sang anak dalam kondisi murung yang terus-menerus sehingga sangat terlihat psikisnya parah banget, atau justru tidak ada situasi itu? Sebenarnya bagaimana ekspresi para anak pasca kejadian atau sekarang ini itu tidak selalu bisa disimpulkan dia trauma atau kejadian kekerasan seksual itu betul-betul terjadi atau tidak. Tidak bisa disimpulkan seperti itu. Jadi sih yang paling bisa menilai adalah asesmen psikologis. Dan saya kira apapun ekspresi yang dikeluarkan para anak, yang paling bisa kita pegang adalah keterangan psikolog. Mas Jasra, kalau kita bicara mental dan kondisi fisik dari anak-anak korban ini, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama sesuai dengan PP 78 itu, Mas. Jadi ada 4 hal yang dilakukan ya oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Satu, tadi pendampingan hukum itu sudah dilakukan oleh teman-teman LBH Makassar gitu ya. Kemudian yang kedua tentu rehabilitasi korban gitu, Mas. Rehabilitasi sosialnya gitu ya. Ini dilakukan oleh Kementerian Sosial. Ini jelas. Jadi PP ini kan baru Agustus kemarin ya ditandatangani oleh Presiden gitu ya. Rehabilitasi sosial bisa oleh pemerintah daerah. Kemudian tentu edukasi kesehatan reproduksinya gitu ya. Jika ada organ-organ tubuh yang rusak dan seterusnya, tentu ini harus diberikan informasi tentang kesehatan pada anak-anak ini, dan termasuk juga pengobatan gitu ya. Kemudian juga pendampingan psikososialnya gitu ya, atau pengobatan ya sampai pemulihan. Nah, saya kira ini jangka panjang ya, tapi harus dilakukan setiap saat gitu ya. Walaupun secara fisikly mungkin tidak ada masalah, tapi jiwa anak, kemudian termasuk organ-organ vitalnya kan pastikan berada dalam situasi sehat. Baik. Termasuk juga pendidikannya ya, Mas Jasra ya? Ya tentu juga otomatis ya, pendidikan, kesehatan ya itu harus diberikan, apalagi ini Ananda kan sudah pindah ya dari ke Makassar ya, kita berharap Pemko Makassar juga memfasilitasi itu. Baik. Mbak Tiwi, mereka masih sekolah seperti biasa? Iya, masih sekolah. Masih sekolah seperti biasa ya? Nah, setelah kasus ini viral lagi di Makassar, ramai lagi, dan apakah ada teman-teman sekolah atau lingkungan yang tahu atau mengenali bocah-bocah ini atau tidak? Kami mengupayakan betul bahwa identitas para anak tidak terbuka. Untuk itu dalam setiap pemberitaan yang kami sebagai narasumbernya, kami berupaya betul supaya tidak ada informasi detail atau membuka informasi daripada orang tua, baik terlapor atau terlapor. Baik. Mas Jasra, terakhir, apa yang harus kita lakukan bersama terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini? Pertama tentu kita butuh pengawalan bersama ya, karena bicara pelindungan anak ini kan butuh orang sekampung. Jadi kalau Indonesia ini adalah miniatur kampung ya, tentu semuanya ya. Kemudian yang kedua, yaitu kita berharap kepada teman-teman media ya, untuk memberikan update terus-menerus ke pengawalan. Dengan seperti itu tentu keadilan bagi korban bisa kita wujudkan secara baik. Nah, ini kan seringkali pelakunya justru lingkaran keluarga atau orang dekat nih. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat?
Ya, memang kasus kekerasan terhadap anak itu pasti orang yang dikenal oleh anak. Sangat sedikit ya, atau sangat jarang lah pelakunya itu orang yang yang tidak dikenal. Ya. Nah, oleh sebab itu tentu pencegahan penting dilakukan. Gitu. Semua orang tua dipastikan bagaimana anak-anak teredukasi ya terkait yang membahayakan pada dirinya. Ya. Saya kira dunia pendidikan sudah pentingan gitu ya. Kita ada kurikulum PAUD mengajarkan mana tubuh-tubuh yang tidak boleh disentuh oleh siapapun gitu ya, kecuali dalam kondisi tertentu ya, para dokter dengan pendampingan orang tua gitu, orang tua yang memandikan anak gitu ya, dan itu tentu harus ada etika-etika yang harus dijaga gitu ya. Baik. Dan pengawasan keluarga sangat penting ya, jangan sampai kita lengah saja sebentar ya, tentu hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kekerasan seksual terhadap anak ini akan menjadi penyesalan kita selama-lamanya. Ya, oke, baik. Anak biarkanlah mereka tetap jadi anak-anak ya, nggak usah lah ya dipakein kostum yang seksi-seksi atau apa begitu ya, Bang Jasra ya. Itu bisa menjadi pemicu juga ya, Bang Jasra ya. Iya, soal pakaian itu soal lain, itu kan soal pandangan soal kekerasan seksual. Tapi kan yang penting adalah bagaimana kita memastikan gitu anak kita skema pertahanan dirinya berbangun, kemudian keluarga juga diedukasi, masyarakat juga harus peduli gitu ya, sehingga dengan seperti itu 84 juta anak-anak ini ya bisa terselamatkan. Gitu, Baik, jadi anak-anak punya pertahanan diri sendiri juga ya, di luar nanti ada backup dari pihak luar ya, begitu ya, Bang Jasra ya? Ya, benar Mas. Baik, Bang Jasra terima kasih dari KPAI, Mbak Reski Pratiwi dari LBH Makassar, terima kasih, kita tunggu update-nya ya, Mbak Tiwi ya. Selamat berjuang Mbak Tiwi, selamat sore dan selamat sore juga untuk Bang Jasra ya, salam sehat, assalamualaikum.